karena Tuhan sudah memberkati kita. Karena kita ada ini pun karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita persembahkan saat ini seluruh hidup kita kepada Allah yang kita sembah. Mari kita menyerahkan ibadah ini. Kita satukan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak, ini kami, setiap hidup kami adalah umat-Mu. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan yang diagungkan, dan seluruh hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu Bapa. Biar kehendak Bapa lah yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkuasa. Segala hormat bagi-Mu. Yang mulia, segala hormat, segala kuasa, segala hormat bagi-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Saudara. Tuhan kasih, arahkan hatimu pada Bapa yang kita sembah. Dia Allah yang mengasihi kita. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, hanya Kau yang sanggup. Sebab di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi Bapa. Semuanya terbuka di hadapan-Mu Bapa. Kau yang menyelidiki seluruh hidup kami, bahkan sampai hati kami. Haleluya Yesus. Oh, ini kami Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu Saudara bagi berdiri, arahkan hati dan pikiranmu pada Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
langsung katakan, aku lihat kebaikan-Mu tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat ingat tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang Tuhan, amin, sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari dengan sungguh hati katakan, oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku sekali lagi katakan, aku lihat kebaikan-Mu Tuhan habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita sembah Dia, oh haleluya, sembah Tuhan, sembah Allah yang hidup, haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Haleluya, segala hormat, mari sembah Dia, tinggikan, agungkan Tuhan, muliakan namanya, tinggikan Dia, segala hormat bagi-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang disembah, Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan. Segala hormat bagi-Mu. Hanya Kau Allah yang kudus, Tuhan. Hanya Kau Allah yang berkuasa. Mari saudara
saudara kita mengucap syukur pada Bapa. Terima kasih setia Tuhan, sebab rahmat-Nya, anugerah-Nya, kemurahan-Nya dilimpahkan di dalam hidup kita. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat karya-karya-Mu. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami kepunyaan-Mu ya Bapa. Dan kami persembahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami telah melihat kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Ini kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat tetap. Mari semua katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Mari kita berjuang saudara, sampai hidup kita akhirnya Kau dapati. Sekali lagi, katakan dengan sungguh pada Bapa, telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Mari kita berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya sapa Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mari kasih salam dengan berdiri. Katakan kau anak-anak Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami yang telah Kau tebus Tuhan. Kami yang telah Kau sucikan dengan darah-Mu. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menaikkan pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau sedang hidup. Mari kita berlari atas tujuan kita saudara. Yuk. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota Tuhan. Diterima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima
satu hati. Tinggikan nama Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menaikkan pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau bersandar. Mari kita berlari saudara menuju tujuan hidup kita, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Semua kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kuasa dari Tuhan, kami terima kuasa, amin. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri Tuhan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat ku terjadi. Mari kita terima kuasa dari Tuhan saudara. Ayo semua katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri Tuhan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti. Yo, sekali lagi, saudara kita terima kuasa dari Tuhan. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat ku terjadi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita terima kuasa dari Tuhan, sebab Dia Allah yang kita sembah. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Inilah kerinduan kami Tuhan. Seluruh hidup kami, semua kami berikan padamu Bapa. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Kami siapkan hati kami. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kasih urapan-Mu menyertai Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Inilah
segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwa kami itu, seluruh jiwaku memuji, ku memujamu, ku memujamu ya Allahku. Inilah rinduku kepadamu, hatiku menyembahmu. Seluruh jiwa kami Tuhan, seluruh jiwaku memuji, ku memujamu, ku memujamu ya Allahku. Mari kita berikan hati kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya milik-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Biarlah seluruh jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Seluruh jiwaku memuji-Mu, kami memuja-Mu Tuhan. Jamu ya Allah. Mari saudara, semua kita berikan seluruh hidup kita kepada Allah. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya milik-Mu Tuhan. Bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Mari kita berikan hidup kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, dan kami serahkan pada hamba-Nya yang di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku,
untuk selalu senantiasa bersekutu, datang menyembah, memuji, muliakan nama Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Bapa, Engkau terus masih beri kami kesempatan untuk boleh ada bersama-sama pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, yang akan terus melawat kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus nyatakan kuasa dan hikmat-Mu Bapak untuk setiap kami umat-Mu pagi hari ini, sehingga kami boleh merasakan Tuhan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami siapkan hati kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, terima kasih buat kehadiran dan perjumpaan kita kembali. Selama 1 minggu kita boleh melakukan kegiatan kita masing-masing, sibuk dengan aktivitas kita, tapi hari ini kita dipersatukan oleh Tuhan kembali. Dan saya percaya bahwa ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Kalau yang bisa baca di depan, silakan baca di depan. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Saya akan bacakan sekali lagi. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, coba Bapak Ibu perhatikan gambar di atas, di slide maksudnya, gambar di slide. Kira-kira ketika kita lihat gambar ini, apa yang mungkin timbul di dalam benak hati kita atau di otak kita seperti itu? Di situ ada gambar anak kecil sedang duduk di atas HP atau gadget. Dan gadget itu sendiri punya tangan seperti itu. Yang sedang ingin mencengkram seorang anak yang duduk di atas HP atau gadget. Nah, kira-kira apa yang sedang ada di benak hati kita hari ini? Kalau kita melihat gambar ilustrasi ini. Kalau saya melihat, itulah situasi kondisi generasi yang terjadi hari-hari ini. Generasi muda saat ini memang sudah lekat dengan yang namanya digital. Karena memang di masa sekarang kita sudah masuk di masa digital. Mungkin bagi orang tua agak kesulitan mengikuti perkembangan dunia hari-hari ini. Tetapi anak-anak generasi Z untuk hari-hari ini, mereka mulai dari kandungan saja sudah diperkenalkan dengan dunia digital seperti itu. Contohnya dalam kandungan dengerin musik, lewat gadget. Nah, tanpa kita sadari kita sudah memperkenalkan dunia digital ke anak-anak kita.
Nah, kalau kita melihat gambar itu jelas sekali bahwa hari-hari ini dan situasi inilah yang sedang terjadi, dialami oleh anak-anak kita hari ini. Nah, kalau kita sebagai orang tua tidak ambil bagian untuk menyelesaikan persoalan ini, jangan salahkan anak Bapak Ibu. Jangan salahkan cucu Bapak Ibu. Karena mereka lahir memang di dunia di zamannya seperti ini. Tetapi bagaimana kita orang tua tetap mampu membimbing mereka di dunia mereka untuk saat ini. Itu yang terpenting. Karena saudara dan saya nggak bisa menghindari dunia hari ini. Dunia digital. Tetapi bagaimana kita bersama-sama masuk ke dalam dunia digital ini untuk membimbing. Bukan melepaskan mereka masuk di dalam dunia digital dengan sendirinya. Itu akan sangat berbahaya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bersaksi melalui sosial media. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa dunia digital itu tidak salah terjadi hari ini. Tetapi tergantung bagaimana kita bisa melihat kesempatan itu buat saudara dan saya. Nah, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir hari ini, siapa yang gak punya gadget? Siapa yang gak punya HP? Kalaupun ada 1-2 orang yang gak punya. Rata-rata kita pasti punya yang namanya gadget atau HP. Nah, jadi maka hari ini kita coba belajar di dunia yang serba digital ini. Kita mau lihat dan belajar. Kita gunakan kesempatan buat saudara dan saya untuk bersaksi. Bersaksi artinya apa? Menceritakan, memberitakan. Melalui apa? Ya sosial media. Yang hari-hari ini sangat lekat dengan siapapun. Seperti itu. Nah, itu harus kita manfaatkan dan itu harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk menyatakan kasih Tuhan buat dunia. Yang setuju katakan amin. Apa sih sosial media? Sosial media adalah cara berkomunikasi dan membantu seseorang bisa berjejaring atau berteman dengan manusia di belahan dunia manapun. Itulah sosial media. Jadi cara saudara untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun dimanapun orangnya. Mungkin dulu orang kalau pengen berteman dengan orang di luar Indonesia kan perlu dia ketemu sama orang tersebut. Ya gak tahu ketemunya di mana kan seperti itu. Bisa aja di bandara, bisa di terminal, di stasiun, atau dimanapun. Nah, kalau kita ingin berteman dengan mereka yang di luar Indonesia, tentunya kita harus bertemu. Tapi sekarang, saudara dan saya nggak harus ketemu. Secara tatap muka maksudnya. Nggak harus ketemu. Tetapi lewat sosial media, saudara dan saya bisa aja berteman dengan orang-orang di luar Indonesia. Dengan orang Amerika, orang Thailand, orang Cina, Korea, dan segala macam. Kita bisa berteman dengan mereka. Yang penting kita bisa menguasai bahasa mereka, kan intinya seperti itu. Artinya apa? Kita sudah nggak bisa dibatasi. Tetapi melalui media sosial, kita bisa berjumpa dan bertemu. Contohnya, kita sama Billy, sama Tutus yang ada di luar seperti itu. Kita nggak ketemu secara langsung, tapi paling tidak kita bisa ngobrol, bisa lewat media sosial. Jadi kita nggak bisa dibatasi lagi. Kita bisa ngobrol secara langsung seperti itu. Mungkin dulu kita lewat surat, sekarang enggak. Nah, kita akan melihat berapa dampak yang terjadi hari-hari ini. Jadi apa sih dampak dari media sosial?
Kalau kita melihat dari dampak positifnya, yang pertama itu adalah memudahkan komunikasi. Jadi sangat-sangat mempermudahkan kita hari-hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, saya ngomong sama orang tua saya yang ada di Kalimantan. Kalau dulu sebelum ada media sosial, kita nggak bisa ngobrol secara langsung. Sampai sekarang mau kapanpun saya pengen ngobrol, pengen ngomong, ya udah, tinggal pegang HP, ngomong, mau lihat wajahnya apapun enggak, kita bisa. Jadi sangat mempermudah. Terus mempermudah juga, yang kedua itu memudahkan pencarian informasi. Nah, itu dampak positifnya. Saudara dan saya butuh segala sesuatu untuk melakukan banyak hal. Kita tinggal cari di Google. Cari di banyak hal, bisa. Seperti yang sering disampaikan oleh Ibu Gembala kita. Kalau pengen masak, tinggal klik, cari di YouTube. Cara masak A, masak B, cara C, dan segala macam. Tinggal cari, gampang. Itu manfaat yang positif. Terus sarana untuk berbisnis, ini yang sering terjadi hari-hari ini. Sebelum pandemi kan orang berbisnis melalui media sosial itu memang agak masih terbatas. Tetapi hari-hari ini justru karena pandemi ini, orang berbisnis melalui media sosial itu sudah biasa sekali. Saudara punya keahlian masak dan segala macam, tinggal daftarkan jadi anggota GoFood dan segala macam. Saudara bisa menawarkan produk saudara, dan orang tinggal pilih produk kita dan kita tinggal masakin mereka. Setelah itu ada yang ngambil, seperti itu. Itu dampak yang terjadi hari-hari ini secara positif. Nah, orang yang bisa menggunakan kesempatan ini dijadikan bahan atau lahan cari duit, seperti itu. Selain itu juga sarana hiburan. Nah, selama pandemi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, salah satu yang menjadi hiburan kita ya media sosial. Untuk mendapatkan informasi segala macam, pengen nonton, pengen apa, udah kita nggak perlu keluar, seperti itu di masa-masa pandemi. Terus sarana pembelajaran, ya sama. Dulu anak-anak tidak ada yang mengenal yang namanya belajar online. Dulu semua orang belajar ya datang ke sekolah, belajar tatap muka. Tapi hari-hari ini ada istilah kuliah online, belajar online, rapat online, semua serba online. Nah, jadi bisa saja orangnya ada di luar negeri, rapat sama kita. Belajar, jadi dosen. Jadi nggak perlu datang ke tempat. Itu dampak positifnya. Terus dampak negatifnya, mengganggu kesehatan mental. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Tidak jarang kita bisa melihat anak-anak atau manusia itu mentalnya sakit. Gara-gara apa? Media sosial. Kecemburuan sosial. Dan gak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya kurang lebih sekitar 20-an tahun. Itu gak ketemu sama teman-teman saya yang seangkatan SMA saya. Gak ketemu. Karena selesai sekolah saya pergi. Dan paling banyak saya hidup di Jawa. Dan otomatis saya gak bisa melihat keadaan mereka dan gak ketemu sama mereka. Tetapi baru-baru ini kan kita hidup di zaman digital ini. Kita buka aplikasi, kita cari mereka, ketemu. Dan akhirnya kita sekarang bikin grup seperti itu. Nah, tanpa dipungkiri ternyata ketika kita bikin grup, ketika kita melihat keadaan mereka, ada yang jadi ini, itu, dan segala macam. Nah, teman-teman sekelas saya aja ada berapa orang yang jadi pendeta juga seperti itu. Dan gak nyangka juga, ada 2 orang bertiga sama saya, angkatan saya yang jadi pendeta. Terus ada yang jadi sekdes, ada yang jadi kepala koperasi. Dulu nggak tahu. Nah, ternyata melalui media sosial kita tahu. Nah, ternyata
Bisa saja teman-teman yang mungkin gak sesukses teman-teman yang lain merasa cemburu, merasa minder, itu dampak seperti itu. Dan kadang-kadang ketika dimasukkan di grup gak lama kemudian keluar. Kenapa? Mereka merasa minder seperti itu, gak percaya diri. Sebenarnya kan bukan tujuan itu kita bikin grup seperti itu. Pengen ya ketemu, menyapa seperti itu. Itu dampak. Terus harga diri dan pencarian perhatian. Itu juga dampak negatifnya. Jadi ketika seseorang tidak mendapatkan perhatian secara langsung dari orang lain. Tidak jarang orang curhat lewat media sosial. Bikin status, lagi galau, segala macam. Atau dia curhatkan isi hatinya lewat media sosial. Dan akhirnya banyak yang nge-like, kasih perhatian dan segala macam. Tetapi tanpa disadari, justru di situ kita buka aib kita, betul gak dia? Kita sedang buka aib kita di mata semua orang. Bahkan ada yang curhat tentang suaminya, tentang anaknya di media sosial. Itu kan seharusnya nggak boleh gitu loh. Seharusnya ranah keluarga itu menjadi ranah privasi kita yang harus kita jaga. Tetapi justru lewat media sosial hari-hari ini banyak orang yang nggak bijak menggunakannya. Justru digunakan untuk curhat. Selain itu juga pornografi, itu sudah gak bisa dihindari. Saudara yang tahu media sosial, saudara gak klik hal-hal yang berbau pornografi pun itu muncul. Nah tergantung kita mengendalikan cara kita. Itu pornografi, itu gak bisa dihindari. Mau apapun yang saudara klik, saya aja cari materi khotbah aja, klik cari materi khotbah, gambar-gambar yang berbau pornografi itu muncul. Apalagi hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi khotbah seperti itu. Muncul. Nah itu tadi kembali kita, bagaimana cara kita menjaga jari kita, kan seperti itu. Terus persebaran informasi palsu, nah itu yang hari-hari ini sedang terjadi, yang sangat-sangat rawan sekali. Banyak orang yang terjebak gara-gara informasi palsu seperti itu. Bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan sering kali meneruskan informasi-informasi yang kebenaran juga masih belum tentu seperti itu. Makanya kan dulu saya pernah kasih masukan di grup jemaat itu kalau bisa gak usah nge-sharekan banyak hal di grup seperti itu. Karena memang ada beberapa hal yang di-share itu gak benar seperti itu. Nah kita kan asal main share aja, masukin aja. Kirim dan segala macam, gak tahu kebenarannya, di-share aja seperti itu. Nah sama aja kita menyampaikan, membantu orang yang sudah salah menjadi salah seperti itu bahaya. Makanya kita harus hati-hati, bijak di dalam menggunakan media sosial. Nah seorang bernama John Holcroft, seorang ilustrator asal Inggris, ini mengilustrasikan bagaimana kekejaman dan betapa bahayanya media sosial jika kita tidak hati-hati saat menggunakannya. Dia adalah seorang yang bekerja di Inggris, tukang membuat gambar ilustrasi seperti itu. Nah ini salah satu contoh gambar yang dia buat. Terlalu sering memberikan gawai atau gadget atau HP kepada anak-anak bisa membuatnya kecanduan dan gak lepas dari gawai. Kalau sudah begini sulit untuk mengubahnya. Itu salah satu gambar ilustrasi. Jadi di gambar itu Bapak Ibu bisa melihat ada tentakel-tentakel yang seperti gurita itu mengikat anak-anak. Jadi itu ilustrasi yang dia buat. Itu dampak negatif dari ketika Bapak Ibu terlalu gampang memberikan gadget kepada anak-anak. Selain itu juga ada gambar selanjutnya itu dikatakan juga anak yang berdiam diri di rumah karena asik dengan gawainya atau gadget sekali juga harus diajak berkomunikasi. Jangan
malah membangun tembok pemisah dan membiarkan ia hanyut di dunia digital. Nah, terkadang kita sebagai orang tua biar enggak anaknya nangis dikasih gadget. Nah, sama aja kita sedang membangun tembok buat mereka dengan kita. Nah, kalau itu dibiarkan, yang rasakan dampaknya nanti ya Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu kalau nggak setuju dia sama kita masih bisa marahin mereka. Tetapi nanti ketika mereka sudah berusia mulai 17 tahun, kira-kira mereka berani lawan kita? Berani. Bahkan mereka berani meninggalkan kita. Nah, itu harus hati-hati. Jadi mulai dijaga. Selain itu juga menelusuri internet memang mengasihkan, tapi sadar dan tahu diri juga itu sangat perlu. Jangan sampai kamu benar-benar tenggelam di dalamnya. Itu gambar-gambar yang dibuat itu tadi sebagai ilustrasi, menggambarkan bahwa keadaan seorang yang terlalu banyak hidup di dunia digital akan berakibat buruk bagi dirinya sendiri. Nah, coba kita kembali ke tema kita hari ini, bersaksi melalui media sosial. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang salah dengan dunia digital. Justru melalui dunia digital ini kita bisa apa? Bersaksi. Bahkan yang bisa melihat kesaksian saudara dan saya bukan hanya orang-orang yang di sekitar kita, tetapi di seluruh dunia bisa melihat apa yang kita saksikan ketika kita menyaksikannya melalui media sosial. Kita lihat di ayat yang kedua tadi, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, beritakanlah firman Allah selalu, baik ketika jemaat yang kamu layani mau mendengar ataupun tidak mau mendengar, dengan bersabar terhadap berbagai kelemahan mereka, mendidik mereka berdasarkan firman-Nya, tunjukkanlah kesalahan mereka, tegurlah dan kuatkanlah hati mereka. Itu adalah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya yang bernama Timotius, supaya Timotius terus beritakan firman Tuhan. Terserah mau jemaat yang dia layani itu mau mendengar atau tidak mau mendengar, ya urusan dia. Yang penting tugasmu beritakan. Sama juga dengan kita. Ketika saudara bikin status yang berkaitan dengan kesaksian saudara, apalagi berkaitan dengan Tuhan Yesus, jarang orang yang mau nge-like, kasih jempol. Jarang. Jarang sekali. Tetapi ketika saudara pasang status, mungkin foto dengan keluarga, lagi makan dan segala macam, banyak yang komen, banyak yang nge-like. Tetapi terserah. Tugas kita hanya memberitakan, terserah orang mau nge-like mau enggak. Tetapi paling tidak kita sudah menyampaikan berita Tuhan Yesus kepada seluruh dunia. Terus di Markus 16 ayat ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di terjemahan firman Allah yang hidup, ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian harus pergi ke seluruh dunia mengabarkan berita kesukaan kepada setiap orang dimanapun juga. Jadi saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tugas kita memberitakan. Saudara nggak bisa pergi kemana-mana, tapi ingat, saudara punya gadget, saudara punya HP yang bisa kita gunakan untuk bersaksi melalui media sosial. Nah, hal yang perlu kita perhatikan hari ini, beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk bersaksi melalui media sosial. Yang pertama, kenali materi dengan baik. Itu yang penting. Ketika saudara ingin buat status, yang perlu kita perhatikan, kenali apa yang ingin kita ketik, yang kita buat di HP kita. Kita harus benar-benar harus memahami apa yang akan kita posting. Jadi nggak sembarangan. Tapi tergantung sih, kita mau jadi berkat apa mau jadi
orang yang tidak menjadi berkat. Itu kan tergantung pilihan kita. Nah kalau saudara dan saya sadar bahwa kita ini miliknya Tuhan Yesus, seharusnya kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Nah itu kembali lagi, terserah orang mau komen, orang mau nge-like atau tidak, urusan orang. Yang penting tugas kita apa? Beritakan. Tetapi ingat, perhatikan apa yang akan kita posting seperti itu. Supaya apa? Kita tidak salah. Ada nggak sih unsur-unsurnya? Dengan 2 Timotius 3:16-17. Di sini dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Apa yang kita pasang di status kita, ada nggak sih unsurnya? Dengan mendidik orang, menyatakan kesalahan orang, itu yang terpenting. Jadi makanya di situ mengenali materi yang akan kita ketik seperti itu. Supaya apa? Saudara saya bisa memberitakan Injil. Kan banyak orang yang beralasan, aku gak bisa ngomong tentang Injil. Karena saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pelayan Tuhan. Tapi semua tidak ada alasan. Sekarang siapapun bisa beritakan Injil melalui gadget kita masing-masing. Tergantung mau apa tidak kita. Itu yang menjadi perhatian saya hari ini. Dan saya berharap setiap kita yang ada di tempat ini kita belajar untuk lakukan tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikirkan apa yang mengandung kemauan Tuhan. Supaya ketika kita bikin status, beritakan Injil di media sosial kita, benar-benar orang bisa melihat bahwa Yesus memang Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Kesaksian yang baik dapat berupa pengalaman rohani, perjumpaan dengan Tuhan, dan perlu diceritakan kepada follower kita di media sosial. Karena pengalaman pribadi itulah yang membuat kisah Injil dan pengajaran doktrin menjadi lebih mendarat untuk dapat dimengerti oleh orang yang belum percaya. Jadi pengalaman pribadi itu sangat penting sekali. Beberapa hari yang lalu saya diundang sama tim Gideon, The Gideon Internasional. Kita sekitar 8 orang dari pengurus Bapak Kabupaten ikut diundang di rumah makan 22. Sempat ketemu sama Bu Mela juga di sana kemarin siang. Jadi kita diundang untuk membahas bagaimana caranya kita memberitakan Injil. Nah jadi dari The Gideon ini dia punya program, intinya bukan dengan pendeta, tetapi buat jemaat. Nah gak tahu sekitar nanti tahun depan, mungkin sekitar Februarian, mereka udah punya jadwal mau datang ke Pare, bikin program bagaimana jemaat bisa ngomong tentang Injil secara sederhana. Jadi dia minta satu kelas itu diisi 24 orang. Jadi mungkin dari satu gereja kirim berapa orang seperti itu. Khusus untuk jemaat. Nah itu yang kita bahas waktu bersama tim The Gideon Internasional kemarin itu di Rumah Makan 22. Jadi mereka pengen bagaimana mereka bisa atau jemaat itu menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Jadi dari tim The Gideon ini mereka hari-hari ini ngubungi pihak hotel segala macam. Jadi Alkitab yang kecil itu dikasih di laci-laci hotel sebagai souvenir yang bisa dibawa oleh orang dan bisa dibaca di tempat. Nah kemarin mereka keliling di Kediri, ngubungi pihak hotel yang ada di Kediri. Boleh nggak kita nitip ini untuk souvenir? Karena menurut pengalaman mereka ternyata ada dampaknya loh. Orang yang gak mau baca Alkitab bahkan dari luar orang Kristen, sembunyi-sembunyi itu bawa Alkitab ke rumah dan dibaca. Ternyata pengalaman itu bisa membuat mereka bertobat. Itu cara yang dilakukan oleh tim dari The Gideon Internasional. Karena kalau kita ngomong langsung Injil sehari-hari ini memang agak sulit. Tetapi
trik-trik seperti itu, ternyata banyak orang yang bisa melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, yang kedua, kita lanjut kedua. Yang kedua itu adalah apa yang perlu kita lakukan ketika kita mau bersaksi melalui media sosial. Yang kedua itu adalah lakukan secara konsisten. Tetap di ayat yang kedua dikatakan beritakanlah firman Allah selalu. Kata selalu itu artinya apa Bapak Ibu? Terus menerus. Jadi ini berbicara tentang konsisten. Ketika kita bersaksi melalui media sosial, seperti yang saya katakan tadi, mungkin ketika kita posting sesuatu yang berbau dengan rohani, sedikit orang yang komen, bahkan gak ada. Tetapi hal yang perlu saudara lakukan adalah konsisten. Di ayat ini dikatakan beritakanlah firman Allah selalu. Kata selalu itu mengandung apa? Konsisten. Di selanjutnya dikatakan baik ketika jemaat yang kamu layani mau mendengar ataupun tidak mau mendengar. Orang yang di luar kita itu sebagai jemaat kita hari-hari ini. Teman saudara, keluarga saudara. Bahkan di seluruh muka bumi ini semua ada jemaat saudara dan saya. Tidak peduli. Beritakanlah apa firman selalu. Artinya konsisten. Enggak apa-apa. Ketika kita posting segala sesuatu, gak ada orang yang risaukan, hiraukan kita, enggak apa-apa. Tetapi lakukan dengan konsisten, itu yang menjadi tanggung jawab kita. Dan saya percaya, sedikit banyaknya, pasti ada orang yang baca status kita. Justru hari-hari ini banyak orang bertobat bukan karena mereka ke gereja. Bukan karena mereka diomongi secara langsung tentang Injil. Tapi gara-gara dia lihat status seperti ini yang berkaitan dengan rohani. Banyak orang yang bertobat hari-hari ini. Dan baru mereka ke gereja seperti itu. Nah, jadi jangan sepelekan sosial media untuk melakukan penginjilan. Jadi siapapun kita bisa melakukan itu. Nah, jadi untuk konsisten, firman Tuhan di sini katakan adalah dengan bersabar terhadap berbagai kelemahan mereka. Artinya apa? Audien kita bisa saja mengkritik saudara. Bisa saja mereka enggak peduli dengan saudara. Apa kelemahan mereka? Ada banyak kelemahan mereka. Tetapi ingat, tetap konsisten. Itu yang terpenting. Nah, untuk konsisten dibutuhkan apa? Kesabaran. Itu yang terpenting. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, konsisten. Apa sih itu konsisten? Konsisten adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Mungkin hari ini kita memposting tentang Injil, tetapi tidak mendapat reaksi yang bagus di media sosial. Dan kita berhenti. Nah, seharusnya itu nggak boleh. Nah, kalau kita ingin melakukan penginjilan melalui media sosial, ya nggak apa-apa. Seperti yang saya katakan tadi, nggak peduli. Mau ada orang komen, mau ada yang nge-like dan segala macam, nggak apa-apa. Yang penting belajar konsisten. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan untuk melakukan penginjilan atau bersaksi melalui media sosial adalah jadilah dirimu sendiri. Itu yang terpenting. Jadilah dirimu sendiri. Jadi nggak dibuat-buat. Kan hari-hari ini kan banyak kamera jahat katanya seperti itu. Yang bodinya gemuk ketika dipoto jadi langsing. Kan itu terjadi hari-hari ini. Padahal faktanya itu enggak. Yang wajahnya berjerawat, kalau di kamera bersih mulus sekali. Itu yang terjadi. Jadi enggak sesuai fakta. Nah, ketika saudara dan saya ingin bersaksi melalui media sosial, yang perlu kita perhatikan adalah jadilah diri sendiri. Menjadi diri sendiri adalah cara terbaik bagi kita untuk melayani orang lain. Nah, perhatikan itu. Menjadi diri sendiri itu cara yang terbaik untuk melayani siapa? Orang lain. Bukan memanipulasi diri kita untuk melakukan melayani orang lain, enggak.
Karena kalau kita belajar memanipulasi diri kita, lambat laun pasti ketahuan. Tapi belajarlah jadi diri sendiri. Karena saya percaya dengan seperti itu, kita bisa memberitakan atau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini ada seorang penulis buku bernama David J. Benner. Dalam bukunya The Key of Being Yourself mengatakan saat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, maka kita akan menjadi semakin unik sebagai diri kita yang sejati. Jadi maksudnya adalah Benner di sini mengajak kita untuk menjalani kehidupan yang otentik di hadapan Allah dan dunia. Otentik itu artinya apanya? Asli. Tidak dipalsukan. Jadi kalau saudara ingin menyampaikan, menyaksikan segala sesuatu di media sosial, belajarlah. Jadi diri sendiri, bukan dipalsukan. Itu yang dia maksud seperti itu. Bapak Ibu perhatikan di gambar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada banyak orang yang ngepost fotonya, posting foto dan segala macam. Itu gak sesuai fakta seperti itu. Salah satu dampak negatif dari media sosial adalah membuat kita merasa enggak percaya diri. Nah, itu yang seringkali membuat orang melakukan manipulasi di media sosial. Dan akhirnya itu yang terjadi. Dan akhirnya kita enggak bisa memberitakan kabar baik melalui media kita. Mengetahui apa yang menjadi bakat dan minat kita, memaksimalkannya dan menunjukkannya kepada dunia adalah kombinasi yang sempurna untuk menyatakan kebaikan Allah. Jadi yang perlu kita perhatikan, untuk bersaksi melalui media kita, kenali apa yang menjadi talenta kita. Bapak Ibu bisa masak, enggak apa-apa, kasih resep, tampilkan resep, jadi postingan kita, enggak masalah. Bapak Ibu bisa menjahit, tampilkan. Itu bisa juga jadi bahan untuk melakukan kesaksian di media sosial. Nah, ketika kita mungkin bisa merajut, kita posting, banyak orang yang bertanya gimana sih cara bikin ini. Nah, kan mereka kan datang sama kita. Nah, itu kesempatan kita buat untuk ngomong tentang Injil. Jadi intinya hari ini adalah 3 hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana cara kita menyaksikan atau bersaksi melalui media sosial. Yang pertama tadi, kenali materi dengan baik. Yang kedua, lakukan secara konsisten. Yang ketiga, jadilah dirimu sendiri. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak yang baik, kami bersyukur Bapak buat kesempatan yang indah untuk saat ini. Kalau kami umat-Mu Tuhan, boleh bersama-sama belajar. Kami percaya Tuhan, hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan terus memampukan kami untuk bisa melakukan tanggung jawab kami Tuhan, untuk memberitakan, menyaksikan kebaikan demi kebaikan-Mu ya Bapa, melalui media sosial yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan siapapun kami Tuhan, kami bisa melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, hari ini Bapa kami mau belajar untuk menggunakan kesempatan ini untuk beritakan nama Tuhan Yesus di seluruh muka bumi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.